Untuk sementara waktu, etilen glikol dan dietilen glikol dituding menjadi penyebab bagi kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Diduga, cemaran ini muncul pada produk obat sirup yang menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol sebagai bahan pelarut obat. Duka masih bergelayut di wajah Yusuf Maulana saat menyambangi pusara putrinya Emira Tatiania di pemakaman Dusun Samben Argomulyo, Sedari, Bantul, Yogyakarta. Emira Tatiana, putri bungsu Yusuf, meninggal dunia akibat gagal ginjal akut sebagaimana hasil diagnosa dokter ahli di RS Dr. Sarjito, Yogyakarta. Jadi pada hari Jumat, Sabtu, tanggal berarti 16 ya, 16-17 dia masih aktivitas sama ibunya, masih biasa ikut kegiatan di kampung yang TPA kalau di sini itu ya. Sabtu paling dia hanya ini saja. Dia makan bagus ininya, lahap gitu ya. Dia sudah empasi yang kami bikin sendiri, ditambah beberapa yang sudah standar umum ya, tapi sudah melewati BPOM semua. Nah, hanya pada saat itu memang dia bobok tidak begitu nyenyak mas ya, dan pada saat diberikan ASI malam-malam itu dia tidak seperti biasanya, suka dipeh kalau bahasa Jawanya itu, tidak ditolak, tidak seperti biasanya. Memang waktu itu istri saya dan satu rumah ini greges ya, sakit babil itu batu bilang dia yang terakhir, saya dan istri saya gitu ini. Nah pada saat itu dia masih sehat aja. Lalu hari Minggu ada mulai muncul memandang ke satu titik gitu. Jadi kayak melihat tapi saya gini-gini. Tapi itu intensitasnya tidak begitu lama ya. Belakangan waktu masuk di rumah sakit kata tenaga medis itu namanya kejang. Jadi juga ini sekaligus konfirmasi dan klarifikasi, kan ada beberapa netizen ketika pemberitaan tentang kami muncul, mereka kok kejang dibiarkan, maksudnya adalah mereka menatap satu titik tapi intensitas sebentar itu. Nah, yang belakangan kami tahu itu kejang, kami pikir itu kayak orang tua dulu, itu stick apa itu ya, dia peringan demam sampai hari Minggu itu masih lahap. Wah, cuma bobo aja keganggu itu ya. Memang pada saat itu kami berpikir ini kayaknya dehidrasi deh, karena konsumsi ASI-nya berkurang. Sampai hari Senin ini titik yang menurut kami ini signifikannya, fase pentingnya. Masih pagi itu sarapan biasa dia dibikinkan sama ibunya, tapi sudah mulai intensitas menatap ke satu titik kosongnya lebih lama lagi, lama gitu, kayak melamun aja. Kami gini-gini kan juga diem itu ya. Rewel nangis-nangis tidak juga, suhu panas masih sekira 39-40an lah ya. Kami pikir itu stip aja. Lalu karena ASI tidak keluar, yang ini sebetulnya bukan sakit terparah, tapi ini kali pertama sejarah di istri saya dari 5 anak ini dia tidak keluar ya. Lalu sekira pukul 15.30an kami berikan sufor kali pertama itu ini ya. Jadi tidak ada sebelumnya paracetamol, obat sirup dan apapun, karena kami termasuk yang sangat hati-hati itu pemberian itu. Kalau nggak ada resep dari tenaga medis, dokter dalam hal ini nggak berani itu. Orang tuanya aja kalau nggak ada itu nggak berani, apalagi buat ananda kami. Ternyata nggak diberi sufor tidak ada efek ya, kayak masih haus gitu ini. Makin lemas, terus dia makin panas dan kemudian juga memandang ke satu titiknya lebih lama lagi gitu, kayak melamun itu ya. Udah gini-gini nggak efek. Jam 9-an, setengah 10 kami berikan yang kali keduanya, juga ternyata lemas masih dan sebagainya. Kami putuskan coba bawa ke bidan terdekat. Ternyata bidan menyarankan ini harus ke rumah sakit. Akhirnya singkat kata kami bawa ke rumah sakit PKU Gamping di sana. Menjelang subuh kami sudah dirujuk ke Sarjito, tapi karena masih penuh di sana ruangan IGD-nya, kami diparkir dulu anak kami di PKU Kota itu ya, PKU Pusat. Sampai hari Selasa maghrib ya, ada ruang di sana juga sudah masuk ruangan PICU PKU Kota itu, lalu dipindah ke ke rumah sakit Sarjito.
Yusuf mengikuti betul bagaimana para dokter di Rumah Sakit Dr. Sarjito amat berhati-hati dalam merumuskan penyebab gagal ginjal akut yang diderita anaknya. Apalagi dia amat berhati-hati dalam memberikan obat-obatan kepada anak. Sementara menurut pakar nefrologi anak Rumah Sakit Dr. Sarjito, Dr. Retno Palupi, dari 7 kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian, 5 pasien anak diantaranya mengkonsumsi obat berbentuk sirup dan 2 lainnya tidak mengkonsumsi obat-obatan sama sekali. Ini kan dari 13 pasien ya, maaf, kami masukkan yang 1 pasien discarded itu. Sebenarnya yang sirup ada 5 yang diberikan sirup. Yang sirup ya, sedangkan yang lain ada berbagai macam obat. Yang tidak sama sekali minum itu ada 2. Jadi 2 yang sama sekali tidak minum obat, apapun itu bentuknya, tapi yang sirup ada 5. Selebihnya Ketua IDAI Yogyakarta, Dr. Tunjung Wibowo menyebutkan semua kemungkinan masih dalam proses penelitian. Meski begitu, pihaknya memastikan dugaan gagal ginjal akut baik melalui ASI maupun virus tidak benar. Ya, satu yang harus diketahui bahwa gagal ginjal itu penyebabnya banyak gitu ya. Gagal ginjal itu penyebabnya banyak, dari kekurangan cairan saja bisa menyebabkan gagal ginjal. Semakin kecil individunya, itu semakin mudah gagal ginjal. Semakin muda usianya itu, semakin sensitif ginjal itu ya. Saya dokter bayi ya, sehingga bayi-bayi itu kalau kita merawatnya nggak benar, ada infeksi dan sebagainya, mudah juga terjadi gagal ginjal. Satu itu. Kemudian masalah ASI. ASI itu prosesnya juga seperti tadi, bahwa ASI itu terbentuk dari menyaring darah ibu untuk dibuat menjadi ASI. Gitu. Ada proses seperti itu. Jadi untuk zat tertentu yang dimakan ibunya tidak serta-merta yang ada di darah ibunya itu langsung nanti akan masuk ke ASI semua, enggak. Jadi ada sistem penyaringan di mana obat-obat tertentu pun itu kan dia tidak akan masuk banyak. Ya. Hanya sedikit sekali kadang masuknya, sehingga kalau asumsinya itu tadi misalnya ibunya yang minum sirupnya atau minum obat yang mengandung itu ya etilen glikol itu, harusnya ibunya dulu yang gagal ginjal sebelum ke bayinya ya, karena untuk masuk ke bayinya itu kan perlu kadar yang tinggi sekali itu di dalam darahnya, karena ada penyaringan tadi itu sebelum jadi ASI ya. Nah, ini kan juga di kasus itu tidak terbukti ibunya minum itu ya, tidak ada ibunya minum yang kemungkinan mengandung itu juga tidak ada, sehingga mungkin pada bayi ini bukan masalah intoksikasi karena itu ya, mungkin masalah lainnya masih sangat mungkin. Memang penyebabnya banyak.